Oke guys, jumpa kembali dengan Ang Nasir Shop dalam tutorial edukasi. Hari ini kita akan mencoba membuat bagaimana sih membuat kuis secara online yang berpassword atau non password. Pertama kita akan membuka satu aplikasi, itu Wondershare. Jadi pada saat ini kita membuat aplikasi itu, membuat pembelajaran online ini bukan menggunakan Macromedia Flash Player ataupun yang lain-lainnya, tapi kita akan membuat dengan Wondershare Creator Quiz. Yang pertama di sini ada namanya Creator Quiz, ya kita buka. Oke, ini tampilan pertamanya. Di sini ada yang namanya, misalkan kita mau bikin kuis baru, boleh namanya di sini apa, ya, edukasi apa. Gitu. Kemudian ini ada property quiz, ya. Di sini kita bisa mengatur semua ya kuis itu, baik itu nama kuis, kemudian edit autornya nih siapa yang membuat, ibu guru siapa, bapak guru siapa, dan juga fotonya bisa disertakan ya. Dan ini nanti akan kita bahas pada saat pembuatan kuis pertama gitu, atau mungkin soal-soal pertama. Kemudian yang berikutnya di sini ada namanya deskripsi, ya mungkin ada pesan-pesan kepada anak-anak, prolog apa yang disampaikan dalam materi yang kita suguhkan, ya. Di sini ada juga yang sistem audio ya, di sini boleh kita mungkin ke anak-anak tuh, anak-anak misalkan dalam bahasa Inggrisnya, silahkan dengarkan dulu audio ini, silahkan dengarkan dulu petunjuk di bawah ini misalkan ya, dengan, dan ini akan dilihat ya, ini statistik kuisnya ini harus misalkan mau dimunculkan atau tidak. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya setting ya, setting kuis. Di sini ratingnya beberapa persen ya. Kemudian limit waktunya apa mau dimunculkan kepada anak-anak, berapa menit kah ya. Kalau memang mau silakan, ini harus diisi ya, berapa menit dalam kuis itu ya, sehingga anak-anak pun juga bisa nanti melihat bahwa oh saya dikasih waktu sekian dan harus selesai dalam waktu sekian. Nah, kemudian yang ketiga ini ada di random ya, jadi jangan salah. Biasanya anak sekarang ini karena mungkin kita dulu tukang nyontek, anak-anak sekarang juga gemar sekali nyontek, kan? Woi, nomor 1 berapa? Woi, nomor 2 berapa? Nah, kalau seandainya kita menggunakan random ya, dari sekian soal itu kita random semuanya, misalkan ya, random ya, kita random berapa ya. Ini nanti walaupun kita buat dalam satu aplikasi, apa yang dibaca oleh satu anak si A misalkan dengan si B itu nomor 1 akan berbeda. Bisa jadi nomor 1 dia di si A misalkan, dan nomor 1-nya di si B itu bukan itu, tapi ada yang nomor 1 di si A tadi itu ada di nomor 5 atau nomor 8 di si B. Nah, ini penting ya untuk random. Kemudian ini ada lagi random ya, pertanyaan yang dipublish ya, berapa, semuanya juga boleh. Nah, ini nanti akan kita praktekin, kita buat satu-satu. Kemudian di sini ada kuis result, dan dari setiap kuis yang dijawab dengan baik oleh si pengguna aplikasi atau audiens, nah nanti di sini ada ucapan ya, misalkan wah selamat, Anda bagus, sukses buat Anda selalu terus belajar dan seterusnya. Kalaupun memang Anda ada anak didik kita atau audien yang menjawabnya salah, oh mohon maaf, jawaban Anda salah, Anda harus menjawab dan mempelajari soal tentang ini gitu, atau mungkin materinya di sini dan seterusnya ya. Di sini ada display quiz, statistik dan seterusnya, nanti kita akan pelajari ya. Selanjutnya ada quiz setting. Nah, di sini untuk poin mau berapa setiap kali anak-anak menjawab ya, atau mungkin fontnya, atau ini bisa di collaborate ya, dikolaborasi warna dan seterusnya ya. Ini misalkan untuk koreksi tuh
incorrect dan correct ya. Ini nanti koreksinya apa gitu dan seterusnya. Kalau memang tulisannya itu misalkan benar, salah dan seterusnya di sini. Nah, kemudian kita ada other atau lain-lain. Nah, di sini biasanya kalau kita memiliki satu audiens ya, kita memiliki satu audiens itu boleh tidak berpassword. Tapi kalau misalnya khawatir soal ini juga dibuka oleh anak-anak lain, atau mungkin kita khawatir di-download oleh orang, kita udah capek-capek bikin, orang seenaknya menggunakan dan seterusnya, ini hanya diperkhususkan untuk sekolah kita, ini hanya khusus untuk anak kita, maka boleh dong berpassword ya, dikasih proteks. Tapi dengan catatan proteksi satu, bisa diingat dengan mudah, yang kedua di-share segera ke anak-anak kita sehingga dia pun bisa melihat dengan baik isinya. Jadi tidak semua orang yang tidak kita kenal bisa membuka ya, kecuali kalau misalkan kita mau membuat untuk banyak orang di internet, boleh dibagi-bagi ya. Tapi kalau saya pingin kita mendapat penghasilan dari internet, misalkan kita membuat soal yang banyak ya, disilahkan aja ya, disilahkan untuk orang misalkan dibagi-bagi, tapi linknya nanti dipadukan ke Wondershare ke Mediafire ataupun yang lain, kemudian di password ya kalau sudah dibuat. Nanti ini juga bisa membantu untuk kita dapat penghasilan. Ya, selanjutnya di sini ada yang namanya template ya. Template itu adalah tampilan dan kode kuis yang akan dimunculkan ke audiens. Ini judulnya ya, karena di sini nanti kita di properties atau di question itu nanti ada judul, misalkan IPA matematika. Nah, ini adalah timer yang berjalan di mana anak itu dalam 10 menit dia harus menyelesaikan satu kuis ya. Dan kuis ini kalau di sini nah dia berbunyi ya, karena ini audionya. Tapi kalau audionya tidak diaktifkan dia tidak berbunyi ya. Kemudian di sini ada yang namanya author info. Nah, di sini siapa ya, nanti akan muncul pada saat kita mengisi di quiz properties ini tadi. Kemudian ini juga bisa di print hasilnya, dan ini tampilan. Nah, tampilan ini bisa kita pilih nih mau yang mana ya, mau yang ini boleh ya, ini suka-suka kita. Kalau yang full itu biasanya sudah banyak ya pilihan, dan ini warna juga bisa kita ganti-ganti, bisa kita rubah-rubah ya. Untuk layout ini maksudnya pada quiz ini kolom ini bisa berderet ke sini atau ke bawah dan seterusnya. Ini suka-suka si pembuat saja nanti ya. Nah, dimana ini cara mengganti nama dan pembuat quiz untuk ini informasi dan fotonya. Ini nanti kita bisa di sini ya, di properties. Ini kita tidak save aja. Nah, di properties di sini ada yang namanya membuat author ya, author quiz ini nama quiz tadi sudah. Nah, di sini ada author ya di sini. Nah, di sini kayaknya di settingan informasi. Nah, di sini di author ya, di author nama quiz, author. Nah, ini sini di edit author. Di sini kita bisa menyimpan foto dan seterusnya ya. Ini misalkan kita bisa mengambil foto. Nah, kemudian kita bisa menulis siapa yang menulis, kemudian di sekolah mana, departemennya apa, situs kita apa, deskripsinya ini penting. Nah, ini nanti adanya di quiz information. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya sebelum ditampilkan quiz bisa di preview dulu lalu di publish ya quiz itu. Nah, di sini ada deretan-deretan seperti true, false, kemudian false ya. Kemudian ada multiple choice, multiple response, matching dan seterusnya. Ini pilihan benar atau salah ini untuk SD, multiple choice secara umum untuk siapapun. Kemudian ada ini pilihan, multi pilihan. Kemudian ini ada menggabungkan satu dengan yang lain dan seterusnya. Ini bisa dipelajari. Bapak Ibu
yang telah berjaya di sekolah yang sangat kami muliakan. Nanti kita akan bahas bagaimana sih membuat kuis-kuis ini ya, ngasih durasi waktunya ke anak-anak, kemudian nanti kapan juga kita akan membuat dan membagikan password, tampilan di depan seperti apa yang lebih elegan, kemudian lebih mendominasi bahwa itu hak milik sekolah kita atau kita pribadi. Kita akan bahas di tutorial lanjutan tentang Wondershare Creator membuat kuis edukasi. Ang Nasir Sob, salam edukasi.